masa kecil di rahim ibu, kemudian juga lahir, kemudian juga belum bisa berjalan, masih baru bisa menangis, ya, kemudian baru kita bisa merangkak, kemudian berjalan, dan anak-anak, dewasa, dan mungkin seumuran kita sekarang ini, yang mungkin kita sekarang bisa melakukan, kalau pada saat masih kecil kita tidak bisa melakukan. Nah, oleh sebab itu saya ingin berbagi, men-share secara prakteknya bagaimana kita mengawali suatu usaha atau kita mempunyai cita-cita yang cukup besar yang ingin kita wujudkan. Ya, mulai dari hal-hal yang terkecil yang di sekitar kita. Apalagi masa pandemi sekarang ini, kalau ditanya apa strateginya, maka jawabannya saya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena para pengusaha yang besar pun dalam kondisi menghadapi pandemi ini semua tiarap, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, maka lakukanlah dari yang bisa kita lakukan. Saya ingin memflashback 15 tahun yang lalu, di mana saat itu usaha jamu atau usaha obat tradisional saya ini dimulai dari munculnya satu permasalahan. Pada saat itu permasalahannya adalah, saya waktu itu sebagai seorang terapis yang waktu itu memang saya belum mengenal tentang pengobatan Islam secara baik. Jadi waktu itu saya belajar akupuntur, kemudian saya mulai menerapkan pengobatannya selain akupuntur adalah dengan menggunakan herbal. Tetapi kendalanya pada saat itu, herbal-herbal yang ada di sekitar kita, yang bisa kita peroleh, itu pertama masalah halal. Terutama di pengobatan akupuntur, itu kita menggunakan herbal-herbal Cina, itu di mana di dalam herbal Cina itu ada bahan-bahan yang kehalalannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Pernah saya waktu itu membeli suatu obat, ternyata di dalamnya ramuan itu ada tanduk babi, ada kecoa yang sudah dikeringkan, ada kalajengking. Nah, ini yang kemudian bagaimana saya sebagai seorang muslim yang ingin memberikan pengobatan kepada sesama muslim, tetapi kemudian herbal atau ramuan yang kita berikan itu kehalalannya masih bisa dipertanyakan atau mungkin masuk kepada kategori haram. Yang kedua masalahnya adalah pada saat itu herbal belum begitu banyak. Yang ada pun sifatnya mahal. Makanya pada saat itu saya bagaimana? Karena banyak pasien-pasien saya itu memang dari kalangan yang tidak mampu. Sehingga kalau kita memberikan obat, itu kita masih memikirkan ini biayanya mereka bisa mampu apa tidak gitu. Nah, disitulah kita berpikir ada satu masalah, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah ramuan, sebuah obat yang halalnya jelas, ya, kemudian murah. Murah dapat terjangkau. Sehingga setiap orang bisa menggunakan herbal itu. Maka dari permasalahan yang ada saya hadapi saat itu, saya kemudian belajar. Tentunya ini ada satu proses ya. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita cari solusinya, yaitu dengan cara belajar. Maka pada saat itu saya berkesempatan untuk bagaimana mempelajari kursus tentang tanaman herbal.
Nah, dari situ kemudian saya mendapatkan ilmu, kemudian saya coba untuk meramu sendiri. Artinya digunakan untuk sendiri. Jadi kita sebagai terapis membeli bahan-bahan yang ada di pasaran atau mengambil bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kemudian kita ramu. Kemudian pada saat itu kita coba untuk memberikan ke pasien. Saat itu saya masih berikan bentuk rajangan dan bentuknya kapsul. Nah, setelah kita berikan kepada pasien, kita minta feedback-nya. Ternyata dari beberapa testimoni yang mereka berikan kepada kita, ternyata obat yang kita berikan itu efektif. Dan apalagi kita memang selalu melihat apakah herbal-herbal yang kita buat itu aman apa tidak. Maka pada saat setelah kita lihat ada testimoni-testimoni yang baik, maka kemudian kita bagaimana nih mengembangkannya. Karena dari pasien pun ada seorang pasien yang pernah berobat di luar negeri, kemudian memberikan saran, Pak Apip, ini obat bagus banget. Kalau obat ini diproduksi dan ini kemudian dirasakan oleh masyarakat, diproduksi secara massal dan dirasakan oleh masyarakat, maka obat ini akan bagus dan akan banyak pembelinya. Saya bilang saya tidak punya modal lah, tidak punya pabrik lah dan segala macam gitu. Maka jawaban beliau itu mengatakan bahwa tahu nggak bahwa ada sebuah perusahaan besar di Indonesia, ini farmasi Indonesia, itu dimulai mereka ini dari garasi rumahnya. Kemudian dari garasi itulah kemudian dia bisa membesar dan membeli lokasi tanah dan akhirnya sekarang menjadi sebuah perusahaan besar di Indonesia. Maka dengan motivasi seperti itu saya kemudian mulai nih ada semangat bagaimana agar produk-produk saya ini bisa dirasakan juga oleh yang lainnya. Kebetulan pada saat itu saya juga mengajar akupuntur sehingga banyak murid-murid. Nah, murid-murid pun menanyakan kepada saya, kira-kira obat apa yang paling bagus untuk penyakit-penyakit yang mungkin mereka konsultasikan ke saya. Dan kemudian saya dari obat-obat yang saya produksi itu waktu itu belum berizin karena kita belum mampu untuk membuat satu tempat lokasi yang memang standarnya CPOTB begitu. Nah, dari situ kemudian kita sebarkan ke teman-teman yang belajar dan alhamdulillah mereka repeat order. Dari yang cuma hanya 1, 2, 3. Saya pernah mengantarkan dari waktu saya tinggal di Bekasi, mengantarkan 3 botol herbal ke Depok. Karena waktu itu kita belum ada online, belum ada jasa pengiriman, kita langsung kirim langsung ke Depok. Cuman hanya mengirimkan 3 botol saja, karena semangat. Karena alhamdulillah bahwa obat ini tidak hanya dipakai oleh pasien kita, di internal kita, tapi juga ini sudah mulai digunakan oleh teman-teman terapis yang lainnya. Dan alhamdulillah dari situ berkembang. Yang tadinya pesanan 10 botol, kemudian pada bulan-bulan berikutnya ada yang 20 botol, 30 botol, sampai ada yang 500 botol. Nah, ini adalah upaya yang kita lakukan ya dari munculnya masalah, terus kemudian kita bagaimana mengatasi masalah ini, dan setelah itu juga ada motivasi dari orang-orang yang memang memberikan dukungan kuat kepada kita, baik dari orang lain maupun dari keluarga sendiri. Pada saat juga itu keluarga juga sangat mendukung, karena dukungan keluarga juga sangat penting. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi dukungan keluarga tidak ada. Ini sangat penting.
terutama bagi yang berkeluarga adalah istri. Karena pada saat itu pun kondisi kita lagi sulit. Nah, dengan adanya usaha ini, bagaimana uang yang kita dapatkan ini kita bisa putar. Itu rahasianya, kita putar. Jangan sampai uang yang kita dapatkan dari hasil usaha kita gunakan untuk keperluan-keperluan lain. Jadi kita titipkan ke istri catat, sampai mungkin angka yang sangat kecil pun dicatat. Nah, sehingga nanti kita kalau berinvestasi menambah bahan atau membeli alat, itu kita gunakan kas yang ada. Jadi kita tidak habis. Nah ini sangat penting di dalam memulai kita usaha. Ya, usaha apapun juga. Malah pada saat ada pameran, ceritanya ada pameran nih, pameran herbal, dan banyak sekali peserta-peserta dari perusahaan-perusahaan besar. Ya, ada Sido muncul, Air Mancur, dan segala macamnya. Dan saya waktu itu memberanikan diri untuk daftar ikut menjadi peserta pameran. Pada saat itu saya melihat kalau saya jualan sama dengan mereka, maka kemungkinan besar perusahaan saya tidak akan dilirik. Maka saya waktu itu berpikir, apa yang harus saya jual? Supaya di dalam pameran itu produk kita dilihat, ya, kemudian mereka beli, dan counter kita itu ramai, begitu. Maka saya itu berpikir, apa caranya nih? Maka kembali kepada solusinya, mencari dari sekitar kita. Jadi kalau untuk kita melawan hal yang besar, ya, atau menginginkan yang besar, selalu kita kembali kepada hal-hal yang terkecil ada di sekitar kita. Maka pada saat itu saya melihat ada satu pohonan yang tumbuh di sekitar area rumah saya, yaitu namanya lenglengan. Mungkin sahabat-sahabat sudah kenal tentang lenglengan. Lenglengan itu sejenis tanaman yang apabila dikeringkan, dia bisa menghasilkan aromaterapi, yang apabila aroma itu dihirup, maka akan muncul ngantuk. Nah, itu biasanya di referensinya adalah digunakan untuk insomnia. Jadi mereka-mereka yang susah tidur, itu dengan menghirup pohon atau bunga lenglengan yang dikeringkan, kemudian itu akan mengantuk. Dan itu saya buktikan ternyata benar. Kenapa? Pada saat saya menjemur, kemudian apalagi pada saat itu saya bawa di mobil, luar biasa, ngantuk sekali gitu. Nah, saya kemudian bagaimana bunga ini atau pohonan ini kita keringkan, kemudian kita jadikan suatu produk yang lain dari yang lain. Akhirnya saya berpikir bagaimana lenglengan ini saya kemas menjadi bantal-bantal kecil, yang kemudian saya kemas, saya kasih cara penggunaannya, khasiatnya, kemudian saya bungkus pakai plastik. Karena waktu itu saya memerlukan sekitar 100 sampai 200 bantal, maka kemudian saya mencari bahan-bahan itu. Di mana bahan-bahan itu? Di sekitar rumah dan di kampung. Maka pada saat saya mencari bahan-bahan itu, tetangga itu pada dalam tanda kutip ngeledek gitu. Tapi buat apaan gituan? Itu kan pohon-pohon yang tanaman yang tidak ada harganya. Maka di dalam diri saya sampaikan, ini akan saya buktikan bahwa tanaman yang tidak berharga ini, apabila kemudian kita olah, maka ini akan menjadi pendapatan buat kita. Maka kemudian saya gunakan motor, ya, pergi ke tempat-tempat yang ada tanaman itu. Sampai tukang ojek pun nanya, Pak, buat apa, Pak? Gitu. Saya sampaikan, ini buat bangun rumah saya. Mereka tanya, masa ngebangun rumah dengan tanaman yang sebenarnya tidak ada nilai harganya? Tidak pernah diperhatikan tentang kemanfaatannya.
Maka saya kemudian menjadikan ini sebuah motivasi. Saya akan buktikan bahwa tanaman ini bisa membangun rumah dan bisa membangun pabrik. Maka kemudian saya kumpulkan sampai di depan rumah itu, di depan rumah saya ada lapangan bulu tangkis. Selapangan bulu tangkis itu isinya jemuran herbal saya, jemuran leng-lengan. Kenapa saya targetnya adalah 200 bantal. Maka setelah sekering, kemudian saya olah. Nah, istri saya langsung suruh buat bantal dari kain biasa. Nah, kemudian saya masukin. Saya masukin ke dalam bantal itu, kemudian dijahit, dimasukin ke dalam plastik, kemudian saya kasih keterangan-keterangan. Sehingga datang pada suatu saatnya, pada saat ada pameran, saya kemudian pajang itu di counter saya. Jadi saya tidak menjual produk-produk yang lainnya, cukup itu saja dengan ada beberapa produk yang memang waktu itu ada seperti teh pegagan. Cuman pada saat itu memang teh pegagan belum begitu banyak dikenal, sehingga agak sulit untuk mempromosikan. Maka pada saat kita mulai hari pertama kita pasang bantal leng-lengan, atau saya tulis untuk apa namanya, bantal anti insomnia, nah, gitu. Maka hari pertama itu yang rame adalah di counter Green Zone Herbal. Malah ada dari peserta-peserta yang dari luar daerah itu langsung pesan, tolong nanti disimpan 10 bantal karena nanti hari ketiga saya ambil. Ada juga dari peserta lain ada yang 20 bantal, ada 10 bantal. Sehingga hari pertama itu sudah habis. Dan saya luar biasa senangnya, kenapa? Di saat counter-counter lain sepi, counter Green Zone ramai. Kenapa? Karena sangat menarik. Bagi peserta itu ada sebuah bantal yang kemudian bisa menghilangkan atau bisa menimbulkan mengantuk gitu. Nah, saya kemudian tidak menjual semuanya, tapi saya sisakan untuk peserta-peserta lain untuk memesan. Nah, disitulah kemudian saya melihat bahwa sebenarnya herbal ini sangat Yuk. Panggil yuk. Ini hilang. Panggil itu hilang. Di sini kita dekat. Bisa dilanjutkan Pak Afif, masih terdengar bagus kok. Masih, tapi ini masih kelihatan wajah. Masih bagus. Oh iya, soalnya di layar saya hilang nih. Iya, itu mungkin dia masuk ke screensaver. Oh gitu ya. Ya, monggo silakan diteruskan aja Pak Afif. Iya, baik. Masih bagus. Oke, saya jadi nggak bisa ngeliat orang ini. Ada materinya enggak, Ustaz? Tidak ada materinya. Tidak ada. Oke. Tidak ada materinya. Ya, saya teruskan ya. Mohon maaf ini. Nah, jadi dari situ saya punya keyakinan bahwa apabila kita punya kemauan yang kuat, ya, mau memulai, terus didorong juga dengan kreativitas, maka hal-hal yang kita atau cita-cita besar yang ingin kita wujudkan itu bisa dapat mudah kita laksanakan. Malah pada saat itu kemudian dari situ mereka menanyakan, itu bisa dibantu ininya Zoom. Oh. Ini.
Oke. Anak saya. Oke. Ya, mohon maaf ya. Ya, silakan lanjut, Ustaz. Bisa diteruskan, Bu Sri? Ya, jadi kita harus, yang pertama adalah kita harus berani memulai. Ya, berani memulai dengan kondisi sekecil apapun juga. Jadi jangan berpikir kalau kita ingin melakukan sesuatu yang besar, kita harus segala lengkap semuanya. Ya. Jadi kita harus mulai dari di antara kita. Persis seperti saya pertama kali membuka resto. Yang alhamdulillah sekarang luar biasa pengunjungnya, peminatnya sangat banyak sekali. Itu juga dimulai dari hal-hal yang kecil di kita. Jadi pada saat itu ini hanya sekedar kita pengalaman ya, kita bahwa hal yang besar itu sebenarnya bisa kita lakukan dari hal yang kecil. Jadi waktu itu saya mendapatkan amanat bagaimana memanfaatkan rumah orang tua yang sudah tidak digunakan lagi. Di mana rumah orang tua dari istri itu kondisinya rumah itu sangat rusak. Keluarga mengamanatkan kepada saya bagaimana cara agar rumah ini tidak dijual tetapi bisa termanfaatkan. Nah, itu sebenarnya dari sekitar kita. Nah, sehingga saya kemudian melihat ini bagusnya seperti apa nih? Karena kebetulan rumah itu terletaknya di sekitar Empang. Makanya saya kasih nama Bebek Tapi Empang. Nah, pada saat itu kalau seorang mau buka usaha, terutama di bidang kuliner, tentunya waktu itu saya ditanya sama teman saya, kamu sudah punya chef belum? Kamu punya standar SOP-nya belum? Kamu sudah punya modalnya belum? Ya saya bilang semuanya kita belum punya apa-apa. Pengalaman di kuliner pun tidak punya. Karena saya pengalaman kebanyakan di herbal. Nah, tetapi dengan adanya kondisi masalah yang kita hadapi, bagaimanapun juga ini harus kita atasi gitu. Maka kemudian saya tanya kepada istri, kan kamu bisa masak kan? Ya namanya masak sih bisa, cuman masalah rasa. Tapi kami yakin karena beberapa kali pelatihan yang kita lakukan di Green Zone itu masakan istri saya sangat diminati. Maka kemudian saya bilang udah kita buat kuliner saja rumah itu. Nah, kita mulai dengan hal-hal yang ada di sekitar, yang menjadi juru masaknya adalah istri. Kemudian suppliernya gimana? Ya saya suppliernya kebetulan ada keponakan-keponakan yang jualan bebek, ada yang jualan beras, ada yang jualan ayam. Untuk kasir kebetulan ada keluarga yang kasir dari sebuah mart yang di PHK. Nah itu semuanya adalah hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang kalau kita pikir, kalau nggak kita gabungkan tidak akan menjadi sebuah usaha. Yang punya bebek hanya jualan sehari cuma 3 atau 4. Dia bebek ngiderin ke rumah-rumah. Yang ayam pun sama. Ya, istri pun mungkin hanya sekitar masak buat di rumah saja. Tetapi kemudian dengan adanya masalah, di mana kita diamanati ada rumah, bagaimana rumah ini bisa bermanfaat, apalagi ini bisa menyerap tenaga kerja di sekitarnya, apalagi kalau kita punya penghasilan kita akan banyak sekali mungkin niat-niatan kita untuk dibagikan dan segala macamnya. Maka kemudian kita ramu. Nah ini yang paling penting adalah dalam setiap usaha itu, pertama kalau ada masalah kita jangan lari dari masalah. Malah kita harus hadapi masalah ini. Kenapa? Karena Allah akan berikan jalan. Makanya apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh, man jahada fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan. Min haitsu lam yahtasib. Dari sesuatu yang dia pikirkan.
Maka pada saat itu kita sudah sudah siap, kita laksanakan, mulai Bismillah. Ya, saya kemudian kumpulkan semuanya. Kita kemudian dengan yang sederhana saja, dengan perlengkapan yang ada, kita coba untuk membuka. Saung pun waktu itu tidak banyak. Kita hanya sekedar untuk saung saja. Karena posisinya dekat empang, maka kita buatin beberapa saung. Nah, ternyata di hari pertama, setelah kita juga membuat promosi-promosi, kita komunikasi dengan komunitas-komunitas lewat WA, lewat IG, dan ternyata hari pertama stok yang kita siapkan untuk 200 potong bebek itu habis di hari pertama. Sehingga banyak yang datang yang tidak kebagian. Dan itu di luar perkiraan kita. Nah, kalau kita berpikir kalau membuka sesuatu bidang atau suatu usaha, misalnya kuliner, kalau kita berpikir harus ada chefnya dulu, harus ada SOP-nya, harus ada standar-standar yang lainnya, maka ini nggak akan jadi. Apalagi kalau kita misalnya berpikir untuk perlengkapan yang cukup mahal. Nah, tapi alhamdulillah setelah kita buka, kemudian kita mendapatkan dana, kita putar dana itu. Dana itu tidak kita gunakan untuk yang lain. Kita putar untuk memberikan perlengkapan, untuk menambah karyawan. Dan sekarang alhamdulillah kalau teman-teman punya di daerah Bekasi, silakan datang, tadi seperti Pak Hakimuddin sampaikan, datang ke sana dan insya Allah kita sudah punya standar. Baik itu standar pelayanannya, standar masakannya, dan kelengkapan lainnya. Dan tapi itu merupakan satu proses. Kalau kita dulu langsung ingin yang seperti sekarang, maka kemungkinan kita tidak akan mampu. Tetapi kalau kita mulai dari apa yang ada di sekitar kita, maka ini akan menjadi jalan. Ya, Allah berikan jalan sehingga dibuka nih jalan-jalan semuanya. Nah, ini izin Ustaz, 10 menit lagi. Pelajaran buat mungkin bagi yang sekarang lagi merintis membuka usaha, maka atau keinginan ingin membuka usaha, maka dimulai saja. Tidak perlu banyak berpikir. Kalaupun itu misalnya rugi atau misalnya kita jatuh, itu adalah sebuah proses. Karena kita waktu masih kecil pun pernah jatuh kan? Kita belajar jalan, jatuh, bangun, jalan lagi, jatuh, bangun, jalan lagi. Akhirnya sampai jatuh itu tidak akan menghampiri anak itu. Kenapa? Karena dia sudah stabil jalannya. Sama dengan usaha juga seperti itu. Ya. Jadi kalau memang pada saat kita memulai usaha ada sesuatu, itu artinya kita harus berpikir apa yang harus kita pikirkan. Makanya disitulah kita diminta untuk kreatif, ya, kreatif. Nah, inilah yang penting kita harus pegang pada saat kita memulai usaha. Harus ada nilai value yang kita jual. Seperti tadi saya membuat bantal-bantalan itu yang tidak dibuat oleh pihak lain. Tapi dengan bantal itu, bantal insomnia itu, sehingga ini menarik gitu. Tidak ada, padahal harganya pun murah. Padahal yang memproduksi pun perusahaan yang bukan perusahaan besar. Tapi orang akhirnya beli. Nah, kita pun sama. Setiap kita melakukan satu usaha, maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita memulai saja dulu, terus kemudian kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada, dan terus saja. Kalau di dalam istilah bisnis adalah adanya endurance. Endurance itu die hard, ya, tidak cepat mati gitu, tidak cepat menyerah, terus istiqomah. Ya.
Karena apa? Kita meyakini bahwa man jadda wajadda. Barang siapa yang terus berusaha, dia akan dapat. Ya. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan di dalam skop-skop yang lebih besar lagi. Mulai dari mungkin membangun usaha keluarga, atau juga mungkin dalam skop organisasi. Jadi mungkin IMF pun sama sekarang. IMF yang punya mimpi besar, karena dari sebagian anggota menanyakan kapan nih IMF punya rumah sakit, kapan sih IMF punya macam-macam lah, ya. Nah, ini sebenarnya kita mulainya dari awal, yaitu dari hal-hal yang terkecil saja. Tidak perlu memikirkan yang terlalu besar. Kalau kita tidak bisa beli tanah, misalnya 5.000 meter atau 10.000 meter, untuk kita mendirikan sebuah bangunan, rumah sakit misalnya, kita mulai saja dengan yang kecil-kecil, yang 100 meter, 200 meter, yang kemudian nanti Allah akan berikan jalannya. Ini akan menjadi besar, ya, sesuai dengan nanti disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena kadang-kadang usaha kita besar, tetapi manajemen kita masih belum baik, apalagi karakter dirinya belum baik, maka akan jatuh. Maka saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua di sini, apabila kita ingin memulai usaha, maka yang paling utama adalah kita membereskan atau mendisiplinkan diri. Maka sebenarnya dalam Islam sudah ada, yaitu kita kewajiban sholat. Karena dengan sholat itu kita mendisiplinkan diri dengan waktu. Mendengar azan, kita siap-siap, kemudian kita sholat. Ya, karena di dalam nanti usaha apapun juga, baik itu skala kecil maupun skala besar, maka kedisiplinan diri itu paling penting. Komitmen dengan apa yang menjadi keyakinan kita juga itu penting. Dan menjaga integritas. Ya, supaya ada muncul nanti kepercayaan. Maka apabila kita kemudian secara rutin kita melakukan sholat secara benar pada waktunya, apalagi kita tambah dengan sholat-sholat lainnya, ini akan memunculkan kedisiplinan diri. Nah, kedisiplinan diri ini sangat penting bagi kita yang ingin membuka usaha. Kenapa? Karena kita nanti akan ketemu dengan berbagai macam permasalahan. Nah, pada saat menghadapi berbagai macam permasalahan, maka apabila diri kita, niat kita tidak kuat, maka akan jadi yang tadi kita lakukan akan berhenti, kemudian kita meninggalkan gitu. Tapi kalau kita yakin, ini akan terus berjalan. Seperti anak kecil, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun juga Allah tuh akan ngasih ujian. Nah, pada saat kita diuji, nah kalau niatan kita, kemauan kita ya, tidak benar, maka ini mudah saja. Ya, mudah saja dihalau. Ya, mudah saja apa yang kita inginkan itu kemudian kita tinggalkan. Tapi kalau kita sudah punya niatan yang kuat, fa idza azamta fatawakal 'ala Allah, maka pada saat ada tantangan atau rintangan, kita bukan menghindar, tapi kita malah makin memahami. Jadi tantangan atau rintangan itu supaya kita lebih memahami daripada apa yang kita lakukan hari ini. Pasti ada tantangannya. Tapi dengan kita tantangannya ini kita pahami, maka kemudian kita akan menjadi expert, menjadi ahli. Nah, keahlian itulah yang kemudian mendorong usaha-usaha yang kita mulai ini menjadi lebih besar. Itu saja mungkin Bu Sri, apa yang bisa saya sampaikan. Sifatnya adalah hanya sharing saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Yang penting adalah kita harus memulainya, ya, harus berani memulai, kemudian juga berani menghadapi rintangan dan tantangan dengan sabar, dan juga berani sukses. Karena apabila kita terus-menerus, maka sukses hanya sekedar waktu saja.
Kalau kita sudah terus ya lakukan, maka pada saatnya Allah akan berikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas disampaikan atau ada gangguan-gangguannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami sehingga dapat dijalankan secara langsung. Jadi jangan menunggu-nunggu waktu lagi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai sekarang juga. Itu saja mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustadz Afif. Baik, saya juga sampaikan kepada para peserta, sesi diskusi akan ada setelah selesai penyampaian dari pemateri kedua. Silahkan yang ingin bertanya langsung pakai question and ask. Yang ingin bertanya langsung mohon standby ya. Nanti ketika saya persilahkan, jadi teman-teman ada di sana. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Afif. Kita lanjutkan ke pemateri kedua, Profesor Dr. Haji Yuwono, M. Biomed. Mari kita sapa dulu. Prof, selamat pagi. Apakah sudah bergabung? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, Prof? Oke, sambil narasumber kedua mempersiapkan diri. Ya, selamat pagi. Iya. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, boleh saya menyampaikan sedikit CV dari beliau. Nah, CV-nya panjang sekali ini. Beliau Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed. Beliau lahir di Trenggalek, Jawa Timur. Apa kabar Jawa Timur, Prof? Iya, baik. Baik. Baik-baik saja. Baik. Beliau alumni dari Dokter Umum FK Unsri tahun 1996, kemudian Master Biomedik bagian genetik dari FK UI, kemudian Dokter Bidang Mikrobiologi dari Kedokteran FK Unpad tahun 2009, kemudian ada pendidikan tambahan bidang genetik dan mikrobiologi di Göttingen University, Jerman 2009. Konsultan genetik dan infeksi 2004, kemudian pernah menjabat dekan di FK Universitas Jambi sampai tahun 2014. Sekarang beliau adalah guru besar di Fakultas Kedokteran Unsri Palembang, juga Direktur Rumah Sakit Pusri Palembang ya sampai sekarang ya dokter ya. Kemudian, nah ini yang terakhir yang menarik nih, bersama istri mendirikan Sekolah Alam Palembang, jenjang daycare hingga SMA tahun 2005. Jadi kayak nggak ada hubungannya, tapi itu passion yang luar biasa. Doakan saya juga punya daycare, Dok. Mudah-mudahan sama bisa sampai SMA. Amin. Oke, kita lihat beliau kepakaran di genetik dan infeksi ya. Hari ini akan memaparkan tentang lesson learned from COVID ya. Jadi kita sedang mengalami pandemi yang saya yakin semua orang dengan persepsi masing-masing begitu. Tapi nanti kita akan dapat banyak inspirasi dari Profesor Yuwono bagaimana kita terutama sebagai seorang Muslim ya back to Islam, back to fitrah. Jadi dengan kondisi sekarang apa yang paling tepat kita lakukan? Baik, saya kira tidak berpanjang-panjang, ada waktu 45 menit, Prof. Kami persilahkan jika ada materi bisa share screen langsung. Baik, silahkan. Sebelumnya mungkin materi sudah saya kirim, saya mohon di-share dari situ saja. Gitu. Dari sini apa namanya? Oke, baik. Oke, baik. Bisa terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du.
Wa qala ta'ala rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang memiliki kecerdasan dan juga memiliki hati yang terbuka, mereka akan mengatakan bahwa ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari satu pun wujud di muka bumi ini. Dari wujud yang kelihatan paling besar seperti langit dan gunung-gunung, sampai kepada wujud yang paling kecil yaitu mikroorganisme, itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Itu hal awal yang harus kita camkan, bahwa kita akan belajar dan senantiasa belajar. Dalam bahasa Inggris kita sebut lesson learned. Pakai ed artinya itu bahwa kita harus ambil pelajaran di situ. Ambil pelajaran dari musibah ini. Baik, slide selanjutnya. Oke, ini hanya mengingatkan ternyata kita ini seperti disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41, 30 ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, sudah nyata kerusakan di muka bumi ini termasuk di lautan itu karena ulah manusia. Kita lihat pada awalnya ini adalah segala sesuatu yang boleh disebut virus ini hidupnya normal pada tumbuhan atau pada hewan. Host atau inang permanennya adalah ya pada tumbuhan atau hewan. Ya, kemudian entah seperti apa terjadi ya fase-fase pandemi ini ya. Salah satunya misalnya ketika seseorang itu melakukan kerusakan bumi atau rekayasa atau apapun kepada binatang, maka ini yang terjadi seperti kisah awal ini misalnya yang tercatat dalam sejarah bahwa ini sebelumnya 80% secara genetik virus ini mirip dengan yang di kelelawar, yang COVID ini ya. Kemudian 99% mirip dengan yang ada di terenggiling atau pangolin. Ini semua waktu itu dijual secara bebas, secara masif di pasar di Wuhan. Jadi kalau lihat seperti itu memang manusia sendiri yang membuat kerusakan, kemudian terjadilah entah seperti apa jumping atau pindah ke manusia. Dan setelah di manusia maka kemudian mewabahlah, menular di antar manusia. Contoh yang sekarang lagi menunggu-nunggu adalah H1N1, virus flu babi. Flu babi memang sekarang masih disebut flu babi dari Afrika, swine Afrika. Tetapi sekarang ini sudah 4% penduduk Cina, khususnya adalah para peternak babi, itu yang sudah menjadi carrier. Jadi kalau saya bilang itu sudah fase yang ketiga. Jadi flu babi sekarang udah fase yang ketiga. Kita tunggu saja kalau sudah bisa nyampe di fase keempat, 5, 6, waduh bahaya nih. Itu ceritanya tentang periode pandemi. Slide selanjutnya. Oke, secara umum saya ringkaskan ini dari pelajaran. Saya memberikan kuliah ini di epidemiologi termasuk di UI. Saya memberikan kuliah tentang ini yaitu tentang 8 langkah menghadapi pandemi. Yang pertama harus dipahami dulu penyebabnya apa sih, virus kah atau bakteri kah? Nah, jadi virologi dan perjalanan penyakitnya harus tahu. Kemudian bagaimana diagnosisnya, bagaimana coverage atau surveillance-nya, bagaimana treatment, preventif, pemutusan mata rantainya atau pengendaliannya. Kemudian yang penting banget nomor 7 adalah information, education, communication. Yang sekarang ini berlaku di pandemi ini kan terjadi informasi yang nggak tepat, edukasi yang kurang, komunikasi yang kurang baik, dan sebagainya. Kemudian saya yakin karena kita akan mungkin mengalami pandemi berkali-kali nanti setelah ini, maka reporting dan dokumentasinya itu yang paling harus mestinya bagus. Yaitu 8 langkah menghadapi pandemi. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini sekilas kembali ke masalah ini bahwa ternyata ya Allah membuat perumpamaan itu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tadi saya sampaikan bahwa wujud mulai dari paling besar gunung sampai mikroorganisme termasuk virus itu adalah wujud yang punya makna. Kita lihat di sini. Ternyata virus SARS-CoV-2 ini sendiri punya family Coronaviridae yang sangat besar jumlah anggota keluarganya gitu ya.
Bahkan di individu yang disebut SARS-CoV-2 sendiri itu setidak-tidaknya ditemukan di awal-awal 4 varian. Yang pertama adalah varian dari SARS-CoV, SARS-CoV-PCA, SARS-CoV kemudian BTKY, dan kemudian yang sekarang lebih masif menyebar ke seluruh dunia adalah SARS-CoV Wuhan atau SARS-CoV-2 Wuhan ini. Nah, ini yang Wuhan ini sendiri sekarang sudah ditemukan mutasinya lebih dari 11 atau lebih dari 13 macam mutasi. Ya, kita lihat itu tadi sudah saya sebutkan, awal mulanya dia ada di kelelawar, mungkin diganggu-ganggu atau apa, entah dia pindah ke pangolin. Tolong dicamkan, semua hewan yang awal mulanya SARS-CoV-2 itu hidupnya dalam hewan malam, gitu ya. Jadi ini sebenarnya peringatan untuk kita. Di Al-Quran dikatakan wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Ya. Bahwa malam hari itu untuk tidur mestinya, bukan untuk keluyuran. Ya. Kemudian siang hari barulah untuk keluyuran, untuk cari nafkah dan sebagainya. Nah, tapi malam hari itu tidur kira-kira. Nah, ini kelihatannya terjadi nggak harmoni. Ini mungkin malam hari ini banyak bergaul sama hewan-hewan ini tadi. Oke, baik, kita lanjut. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi SARS-CoV sendiri ini atau SARS-CoV Wuhan ini sudah mutasi lebih dari 13 mutasi. Kalau kita lihat di Asia, di kita, terutama di Indonesia itu nggak banyak ya. Di Indonesia sampai hari ini ditemukan kira-kira sudah dilakukan genotyping, sudah dilakukan pemetaan genetik itu sekitar 3 mutasi ya. Kalau di Asia itu ada 6 tuh kalau nggak salah jumlahnya 6. Tapi di Amerika itu bisa mencapai Amerika Utara khususnya Amerika Serikat itu mencapai lebih dari 12, 13 atau berapa itu mutasi yang ditemukan. Dan ini adalah tanda WHO mencatat begini kira-kira ya bahwa virus ini sangat mudah menyebar tapi sampai hari ini tingkat fatalitasnya nggak berubah. Jadi memang kira-kira fatalitasnya sekitar 5%. Oke. Kemudian 95% ternyata mengenai suku bangsa Kaukasia dan Mediterania. Mediterania itu Arab, Spanyol, ya, yang bangsa-bangsa orang Spanish, sampai kepada paling ujung Bangladesh, India, Bangladesh itu masuk Mediterania. Nah, ini yang seperti ini ternyata ini namanya tropisme. Setiap penyakit selalu punya tropisme atau kesukaan terhadap suatu genetik atau suatu ras atau suku. Contoh misalnya, kanker darah itu banyak mengenai suku-suku atau kelompok Mediterania. Contoh malaria. Malaria itu kena di Indonesia, kena di Afrika, kena. Tapi perbedaannya ada. Di Indonesia, malaria menyebabkan pertahanan proteksi orang Indonesia dengan cara menjadikan dirinya talasemia. Jadi talasemia adalah salah. Kalau di Afrika beda ini. Di Afrika bertahan terhadap malaria bukan dengan talasemia, tidak dijumpai talasemia di sana. Maka yang dijumpai di sana adalah sickle cell anemia. Ini juga bertahan dari malaria. Itu contoh teman-teman sekalian, contoh betapa setiap manusia, setiap makhluk hidup itu, baik itu manusia maupun hubungannya dengan virus, selalu mempertahankan genetiknya sesuai dengan khasnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, suku bangsa Melayu, Austronesia kita ini, hanya 1% terdampak virus SARS-CoV-2 ini. Cuman memang jadi heboh, berita di mana-mana, ya, makanya mestinya kita melihat apa kata Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya. Jadi kalian itu berbeda-beda suku, bangsa, lisan, warna kulit dan sebagainya itu karena merupakan tanda la ayatil lil alimin untuk orang yang senantiasa menuntut ilmu. Jadi ini catatan kedua. Oke, yang selanjutnya next. Nah, sekarang sejauh mana ini adalah perjalanan penyakitnya gitu ya. Ternyata kalau kita lihat itu yang warna biru, yang paling atas itu perjalanan penyakit. Jadi penyakit SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini puncaknya di hari ke-14. Jadi lihat tuh, hari ke-14, mulainya hari ke-4 atau hari ke-5.
Jadi kalau seseorang itu positif COVID, misalnya dengan PCR dia positif, kemudian sampai hari ke-7 dia nggak ada gejala, berarti orang ini masuk kelompok yang tanpa gejala. Kira-kira begitu. Nah, mudahnya begitu saja. Kalau ada gejala pasti sudah muncul di hari ke-5. Hari ke-5 udah langsung muncul. Ini ada sejawat saya, dokter yang sedang dirawat. Hari pertama, kedua, dia sudah mulai demam-demam. Hari ketiga sesak nafas. Hari keempat, dia sudah sekarang dalam kondisi, ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Sekarang dalam kondisi berat atau kritis, kira-kira begitu. Tapi intinya dia akan muncul nggak lebih dari hari ke-5. Itu kalau ada gejala. Oke. Hari ke-14 mestinya sudah turun. Dan inilah yang disebut sudah recovery. Atau bahasa orang awam sembuh. Kenapa hari ke-14? Karena mulai hari ke-7 sudah muncul namanya imunoglobulin M. Itu yang IgM yang warna hijau. Kemudian nanti hari ke-14 mulai muncul IgG yang menunjukkan proteksi atau imunitas seluler. Ya, bukan imunitas umum lagi. Yang umum IgM. Yang IgG adalah seluler yang memang sudah spesifik. Dan seluler ini bertahan lebih dari 2 bulan itu. Kalau kita lihat grafiknya, hari ke-35 pun baru turun, kemudian tapi nggak turun sampai drastis itu nanti. Sampai 2-3 bulan dia bisa bertahan. Nah inilah kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah men-setting semua itu. Maka Nabi Ibrahim berdoa, itu diabadikan di Al-Quran, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau saya sakit, pastilah Allah menyembuhkan saya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, lihat tuh, 83% nggak sakit, 15% ringan sampai sedang atau pneumonia, 2% sakit berat sampai kritis, bisa sepsis, bisa distress syndrome atau sindroma sesak nafas yang akut. Kemudian yang sakit berat sudah diteliti terjadi badai sitokin. Jadi mudah menjelaskannya. Jadi ada istilah katanya organnya hancur, paru-parunya rusak, ya itu yang sakit berat sampai kritis. Kalau yang sakit ringan, yang tanpa gejala ya nggak ada dampak itu, tidak terjadi kerusakan karena sitokin. Sitokin ini yang banyak merusak, terutama sitokin yang namanya TNF alpha. Itu sangat merusak gitu. Itu pada badai sitokin TNF alpha pun meninggi gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini contoh, ini saya tampilkan dari lab saya nih, lab Pusri, Rumah Sakit Pusri, lihat tuh. Ini adalah gen FAM atau gen RDRP, ini adalah khas untuk COVID. Ya, coba lihat tuh. Jadi begini nih pemeriksaan PCR yang selama ini, coba lihat tuh grafiknya. Yang pertama itu ada PC, coba lihat patokannya di PC. PC itu positive control. Nah, jadi lihat nih. Jadi yang di sekitar PC itu artinya orangnya positif itu positif terinfeksi. Itu yang sekitar PC. Itu ada orang berapa tuh? 1, 2, 3, 3 setidaknya 3 orang itu positif, udah pasti positif. Sementara orang keempat yang sudah lewatan agak jauh dari PC itu kita lihat kondisinya. Sementara yang cukup banyak itu bertumpuk di siklus ke-35 itu. Lihat tuh, siklusnya berakhir pada siklus 40. Yang siklus 35 inilah butuhkan analisis. Jadi saya yakin di Indonesia ini, mohon maaf bukan saya mendahului, tapi saya juga tahu di BBLK Palembang itu dengan pemeriksaan yang awal itu nggak melakukan analisis ini. Kalau saya terus terang ini karena memang ini bidang saya dan kemudian di Rumah Sakit Pusri saya punya kekuasaan penuh untuk mengendalikan semua ini, maka ini saya analisis dulu. Yang naik di siklus 35 itu nggak serta-merta positif, kita lihat kondisi orangnya, kira-kira begitu. Jadi kalau melihat seperti ini sebenarnya kasus di Indonesia nggak semasif yang seperti sekarang ini diberitakan. Sekarang ini bahkan mungkin mohon maaf borderline atau ragu-ragu positif aja dianggap positif. Mestinya nggak begitu. Kita lihat keadaan orangnya, gitu. Kenapa? Makin dia ke arah ujung, ke arah 35 itu, artinya viral load, tingkat virusnya sangat rendah atau bahkan sudah nggak ada. Tinggal fragmen-fragmennya saja. Jadi nggak mungkin menular. Itulah yang saya kenceng-kenceng ngomong dari awal bahwa orang yang tidak ada gejala nggak menular karena virusnya nggak akan sampai kepada viral load yang cukup untuk menular. Dalam bahasa WHO, dalam bahasa penelitian itu shedding ya insufficient atau nggak cukup untuk dia menularkan. Itu contoh. Oke, next selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini digambar oleh sahabat saya Dr. Riza dari Unhas Makassar. Ini ternyata
beliau tuh skeptis sama dengan saya mempertanyakan sebenarnya terjadi pandemi betul atau enggak ini. Kalau melihat grafik ini Indonesia nggak terjadi pandemi secara betulan. Pandemi yang betul-betul itu ada 3 komponen. Yang pertama susceptible persons, yaitu harus jelas siapa orang yang rentan. Ini nggak jelas nih pandemi COVID ini siapa yang rentan betul gitu, kecuali yang dikatakan katanya ada comorbid. Oke lah, anggaplah seperti itu. Yang kedua ada namanya infection rate. Infection rate-nya kalau kita lihat sekarang ini digrafikin saja. Itu yang merah adalah data asli, kemudian yang hijau adalah data matematis. Kita lihat sekarang pada pertengahan Juli atau akhir Juli ini itu kita pada yang hijaunya itu yang bawah, yang ini, yang ke bawah, yang paling bawah ya, bukan expected by model. Jadi artinya yang kemarin kalau pertengahan Juli membludak itu baru tinggi gini. Nah ini kemungkinan memang bertahan selama 1 tahun lah kira-kira 1 tahun dari kemarin. Jadi kalau dihitung ini kira-kira nanti ini kira-kira udah bagus banget itu kira-kira bulan Maret lah ya. Bulan Maret secara grafik untuk ini. Tapi sekarang pun saya lihat ini kalau di grafik tengah khususnya Sumatera Selatan ini dengan angka penularan masih di atas 1 tetapi masih di bawah 1,5 ini ya kira-kira agak stabil ini. Jadi pertanyaannya adalah ini. Nah, Allah memberi kabar bahwa ujian-ujian seperti ini ada urutannya. Urutannya apa? Yang pertama khauf, takut. Inilah yang kemarin itu banyak informasi yang menakutkan. Yang kedua adalah lapar, yaitu mulailah orang ini ya sehari makan sehari enggak, kesulitan. Maka jangan kita nyalah-nyalahin kok di pasar begini segala macam loh. Orang mau cari makan itu. Kemudian kekurangan harta, mulailah ekonomi drop, anjlok, kata Sri Mulyani sudah turun sekarang ke angka minus 3%. Kemudian ada yang meninggal, ada segala macam, nggak perlu diperdebatkan, memang inilah ujian Allah. Dan terakhir yang paling mengkhawatirkan nanti kalau ada ujiannya ini sampai kepada kekurangan pangan. Karena tidak panen, gagal panen, karena memang tidak punya kemampuan untuk membeli bahan pangan. Nah ini Masya Allah ya, ini urutan ujian Allah. Oke, next selanjutnya. Ya, ini ringkas saja. Inilah ternyata memutus mata rantai penularan itu cuma satu jawabannya. Kalau hidup nyunah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih ya. Mulai dari pertama itu tingkatkan imunitas itu. Bisa di situ dipotong tuh rantainya di tengah tingkatkan imunitas. Dengan apa? Cukup tidur, jelas. Rasul menyebutkan bahwa habis sholat Isya kalau nggak ada kerjaan apa-apa tidurlah. Supaya cukup tidur. Kemudian cukup makan. Rasul memberi contoh Al-Quran bahkan mengatakan kulu halalan thayyiban. Makan yang halal lagi baik. Kemudian gerak, jelas. Kita tidak boleh berhenti. Ya, Rasul pernah ditanya orang. Ya, dari manakah kalian? Maka Rasul menjawab mimma, kami dari air. Air mensimpulkan yang selalu gerak. Air itu punya sudut antara oksigen dan oksigen, H2O itu sudutnya 109 derajat secara ilmu kimianya. 109 derajat itu artinya sangat fleksibel untuk bergerak. Maka itu air adalah simbol gerak yang sangat-sangat fleksibel. Makanya air bisa membentuk apapun. Masukkan ke gelas seperti gelas. Masukkan ke kolam seperti kolam dan sebagainya. Ini orang yang penuh gerak. Kemudian husnudzon. Dalam hadis sahih dikatakan ana inda dzanni abdi bi. Saya sesuai sangkaan hambaku. Jadi sebenarnya kalau kita menyangka ini semua ujian Allah dan Allah pasti melindungi kita, pasti Allah memberikan pesan sama kita, selesai ini. Ini sekarang tidak, kita gontok-gontokan masalahnya, walau begini-begini. Nah, itu ceritanya. Dan seterusnya termasuk yang saya ingatkan tuh yang bawah tuh. Bahwa sampai hari ini tidak ada penularan yang disebut udara murni itu nggak ada. Ya nggak mungkin itu. Ya, nggak mungkin untuk itu. Makanya yang ada itu adalah mikro droplet atau aerosol. Aerosol pun itu tempat tertentu terutama adalah di setting rumah sakit, yaitu pada tindakan intubasi, tindakan pengeboran gigi dan sebagainya itu. Jadi nggak sembarangan untuk begitu ini saya. Tapi sekarang ini dibesar-besarkan, jadilah terus takut manusia ini. Oke, yang penting kalau kita hidup nyunah, insya Allah putus nih mata rantai. Ini sekarang malah kita ini jauh dari sunnah, lari dari fitrah tadi yang sesuai tema kita hari ini. Selanjutnya.
Oke, nah ini pengetahuan up to date saja. Mulai tanggal 13 Juli kemarin keputusan Menteri Kesehatan itu membagi orang menjadi 3, yaitu yang nomor 2, 3, 4 itu. Suspect, probable, dan confirmation. Saya menambahkan yang nomor 1 itu. Jadi ingat-ingat, karena yang nomor 1 jumlahnya lebih banyak, yaitu orang merdeka. Saya menganggap diri saya orang merdeka, meskipun saya sebenarnya termasuk kelompok suspek, karena setiap dokter, setiap orang yang ngurus pasien COVID disebut sebagai suspek, kira-kira begitu. Sebagai suspek udah pasti itu, ya. Tapi oke lah, saya tetap berpendapat bahwa saya orang merdeka supaya saya tetap menjaga diri dengan baik, dengan pola hidup bersih dan sehat. Sudah selesai, nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu kepo, nggak perlu apa, kira-kira begitu. Nah ini mulai 13 Juli kemarin udah tegas nih. Jadi jangan ribut-ribut lagi, nggak ada lagi ODP, OTG. PDP, nggak ada, inilah kelompok ini aja. Ya, yang pertama suspek, yaitu semua orang yang dicurigai yang kena ISPA, yang tenaga kesehatan, yang orang punya kontak erat dengan pasien itu. Kemudian yang probable ini rata-rata di kota nggak ada, di Palembang nggak ada probable, kecuali orang yang datang ke rumah sakit terus meninggal belum dilakukan swab, itu namanya probable. Probable itu artinya orang yang mungkin kena COVID tapi nggak bisa diperiksa atau tidak ada pemeriksaan PCR-nya. Oke. Kalau konfirmasi jelas. Oke, baik. Selanjutnya slide. Ya, nah ini pada pokoknya tema kita hari ini. Coba lihat. Dimulai dari ilmu dan diakhiri dengan iman. Ya, lihat tuh. Dimulai dengan ilmu, diakhiri dengan iman. Jadi kalau dibungkus yang tengah-tengah itu mesti dibungkus dengan ilmu dan iman. Kira-kira begitu. Yang terjadi sekarang ini kontradiktif. Ustadz bicara tentang iman sehingga sampai ngomong kami tidak takut kepada COVID, kami lebih takut kepada Allah. Benar ungkapan itu, tapi itu hanya segi iman saja gitu ya. Nggak sampai kepada ilmu dalam arti kata termasuk ilmu tentang virus, tentang pandemi ini, kira-kira begitu. Nah sebaliknya dokter-dokter ngomong, yo kita harus begini, harus begitu, mengabaikan iman, nggak pernah menyinggung iman. Dia nggak tahu bahwa segala sesuatu itu bukan tok bisa dengan ilmu, apalagi ilmunya manusia. Saya kasih contoh mudah saja. Kita orang Islam ini bersih semua ya. Bersih semua. Ini contoh nih. Contoh, itu banyak disebar. Mungkin bahkan di kalangan kita pun pernah nyebar. Saya lihat itu. Yaitu penelitian di barat yang menyebutkan bahwa katanya, diterjemahkan oleh kita-kita ini, masjid lebih beresiko untuk terinfeksi. Lihat penelitiannya. Loh, salah itu. Baca aslinya. Yang aslinya itu bukan masjid, tapi church, gereja. Beda gereja sama masjid. Apa bedanya? Sekarang beda dari manusianya lah. Yang masuk gereja, mohon maaf, nggak cebok juga boleh. Orang nggak cebok juga boleh masuk gereja. Tapi kalau masuk masjid, itu malu hati kita. Ada hadas kecil aja nggak berani kita masuk masjid. Apalagi hadas besar, apalagi najis. Masya Allah. Jadi beda. Jadi setiap orang yang masuk masjid itu pasti bersih. Maka saya guyon sama pengurus masjid. Saya bilang, kamu ini kok aneh gitu. Prof, kita menerapkan protokol kesehatan. Yang mana? Aku bilang, itu Prof, ada cuci tangan di depan masjid itu. Lah wudhu apa nggak cukup bagi kamu? Wudhu apa nggak cukup? Masya Allah. Bahkan wudhu itu kata Rasul sela-selalah jari. Jadi cuci tangannya luar biasa. Wudhu lebih dari 20 detik. Sedangkan cuci tangan menurut versi protokol kesehatan itu 20 detik. Masya Allah. Jadi ini contoh. Maka harus dibingkai dengan ilmu kedokteran dan sebagainya. Dan juga dibingkai dengan iman. Gitu. Contoh lagi tadi wudhu. Kita wudhu. Setelah wudhu kentut. Kenapa nggak kita bersihkan, mohon maaf, bagian yang kentut tadi? Kok kita wudhu di tempat lain, bukan bagian yang kentut? Ini menunjukkan iman. Jadi nggak semua bisa dilogika. Tetapi semua beririsan, subhanallah. Nah itu, lihat urut-urutannya gitu ya. Mohon maaf ya, jangan bertengkar lagi. Ini ada latah di antara kita ngomong, saya orang berpendidikan, karena itu saya pakai masker. Mungkin saja saya terlihat sehat, tapi saya menularkan. Saya bilang itu nggak berpendidikan Anda. Kalau Anda berpendidikan, orang yang terlihat sehat itu tidak akan menularkan, tidak cukup virusnya. Saya ngomong begitu, banyak dokter yang menentang. Oh silahkan. Saya bilang, kenapa ini lihat? Ini udah diteliti, lihat tuh. Masker itu hanya perannya kalau dilihat tuh paling bawah itu. Ya, artinya ilmu tadi yang membingkai, kemudian yang paling peran bawah dalam pengendalian itu masker dan cuci tangan. Itu paling bawah. Yang paling atas, yang lebih atas nih,
Kenapa saya tadi disebutkan lewat moderator, saya punya sekolah alam tuh. Anak-anak sekolah alam kami masuk sekarang ini. Masuk semua tatap muka biasa saja. Kenapa? Karena engineeringnya bagus ya tuh. Engineering. Yaitu airflow-nya dan sunlight-nya bagus. Kemudian social physical distancing-nya jelas. Sekolah alam kami itu paling banyak satu kelas 16 orang. Sementara yang disebut sebagai sosial rapat itu, yang harus distancing itu, kalau jumlah siswanya lebih dari 20. Lah, kami cuma 16 maksimal kok. Kenapa mesti ini? Mana kelas kami terpapar matahari, airflow-nya bagus, suasana kiri kanannya rumput yang hijau. Masya Allah. Nah, tinggal dibingkai dengan iman dan imunitas. Demikian. Selanjutnya. Nah, inilah kira-kira ya. Mari kita mungkin nanti diskusi. Tapi yang paling penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat. Ini banyak celah di perkumpulan kita ini, Medical Forum Islamik ini, bahwa kita jangan sedikit-dikit nanti kita mengklaim gimana ya cara Islam. Ingat ya, Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad bukan dokter. Jadi tidak diutus untuk ilmu kedokteran, tapi mereka disebut di Al-Quran itu hudalin nas, yaitu petunjuk. Al-Quran itu petunjuk, dan petunjuk itu yang hidupnya Nabi Muhammad. Kata istri beliau, kana khuluquhul Quran. Kalau mau melihat Quran yang hidup adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu memberi petunjuk manusia untuk hidup yang lebih tinggi, bukan sekedar ilmu kedokteran atau kesehatan. Jadi saya luruskan ya, mohon maaf ya, kalau suka kita latah menyebut tibun Nabi, kedokteran Nabi. Sebenarnya Nabi bukan dokter, jangan disempitkan. Nabi itu Rasul, Nabi dan Rasul, bukan dokter. Nanti kalau dokter lama-lama nanti cuma disempitkan, oh kalau gitu Muhammad cuma dokter nih, kira-kira. Bukan. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul, hamba Allah yang soleh, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, tolong dicamkan bagi kita semua, inilah kesempatan kita dalam forum ini untuk dengan pelajaran pandemi ini kita gali mulai dari awal dengan ilmu yang bagus. Ilmu bisa datang dari mana saja, kemudian kita rujukkan kepada iman tadi. Intinya ilmu merujuk kepada iman. Jangan dibalik ya, bukannya iman dirujuk-rujukkan sama ilmu, tapi ilmu yang merujuk kepada iman. Demikian saya kembalikan pada moderator. Bu Uni, silakan. Baik, terima kasih kepada Prof. Yuwono. Menarik sekali penyampaian dari beliau ya. Jadi ada banyak hal yang memang membuat ribut dan bingung gitu di masyarakat, dan